Setelah 5 tahun merantau jadi TKI di Jepang, aku akhirnya memutuskan untuk pulang dan menikmati hasil jerih payahku selama ini. Aku merantau karena himpitan ekonomi. Selain itu aku juga ingin keadaan keluarga kami semakin membaik. Aku sebagai tulang punggung keluarga, tidak rela saat mendengar istriku meminta izin jadi TKW, merantau demi mencukupi kebutuhan dan membangun rumah impian. Syukur aku tak mengizinkan dia pergi, selain karena mencari nafkah adalah tugasku. Dia mungkin akan menderita kalau sampai jadi pembantu di sini yang jam kerjanya di luar nalar. Setelah anak kami lahir, aku memproses keberangkatanku ke negeri Sakura ini, dengan uang pinjaman ke saudara kami yang paling kaya. Suka duka telah aku lewati bersama Lina istriku. Hampir setiap malam kami video call demi melipas rindu. Setelah menyelesaikan kontrak kerjaku yang kelima, tak bisa lagi aku menahan rasa ingin bertemu. Kepulanganku ke Indonesia sengaja aku rahasiakan dari Lina, karena ingin memberi kejutan pada keluarga di rumah. Istriku sangat pandai mengatur keuangan. Dari hasil kerjaku selama 5 tahun ini, kami sudah bisa mendapatkan rumah yang layak serta beberapa lahan yang rencananya akan aku tanami sayuran, juga peternakan jika aku sudah berada di rumah nanti. Namun ada satu yang mengganjal hatiku, sudah 2 bulan ini istriku tak pernah mengangkat telepon. Bahkan pesanku pun tak pernah dibalasnya. Padahal aku sangat merindukannya dan Arfan. Setiap kali aku bertanya pada ibu dan adikku, mereka bilang tak tahu. Bahkan saat ditelepon mereka selalu menceritakan keburukan istriku. Istrimu itu sekarang jadi pemalas. Sofyan. Setiap hari kerjaannya tidur terus di kamar. Sampai rumah berantakan pun ibu yang harus urus. Ucap ibu kesal. Mungkin Lina sedang tak enak badan. Bu, jawabku meluruskan. Aku tahu betul istriku bukanlah tipe wanita yang pemalas. Bahkan ia selalu mengajarkan anak kami untuk menjadi mandiri dan membersihkan mainan dan bekas makannya sendiri. Masa tak enak badan setiap hari? Ibu setiap hari membersihkan rumah ini. Kalau kayak gini caranya, kamu harus tambah jatah ibu. Protes ibuku. Iya, Bu. Jangan khawatir. Nanti Sofyan tambah jatah buat ibu 2 kali lipat. Ya. Jawabku dengan senyum hangat. Ibuku tersenyum kegirangan. Nah, gitu dong. Kan ibu jadi tidak kesal lagi. Terima kasih ya. Nak, kamu memang anak yang berbakti. Sayangnya kamu dapat istri seperti si Lina itu. Tak ada yang bisa diharapkan dari dia. Ibu mulai nyerocos lagi. Ya sudah, aku titip Lina sama Yago angku Arfan, ya Bu. Pintaku pada ibu. Kamu tenang aja, Mas. Kita ini kan keluarga, sudah seharusnya saling menjagakan. Syifa, adik bungsuku, ikut menimpali. Lalu kututup panggilan tersebut, entah kenapa. Rasanya masih tak nyaman, padahal mereka bilang Lina baik-baik saja. Mungkin Lina kecewa ketika kali terakhir kami bicara. Aku bilang akan tambah kontrak 2 tahun lagi. Segera aku bereskan perlengkapanku ke koper, agar bisa secepatnya bertemu keluargaku di Indonesia, DRRRRT. Ponselku bergetar, tanda panggilan dari majikan. Lekas kuangkat. Takut Pak Ueno atau anggota keluarga butuh diantar. Zobiang. Ibu mau bicara. Ucap pria berusia 60 tahun itu di seberang sana. Tentunya dalam bahasa Jepang. Hai, sahutku cepat, beginilah resiko bekerja menjadi supir pribadi. 24 jam harus siap siaga jika ada panggilan dari majikan, bahkan dini hari sekalipun. Sebenarnya namaku Sofyan, tapi karena lidah mereka terkadang kesulitan kalau menyebut nama orang Indonesia, maka namaku dipanggil dengan Sobyang. Dan aku pun sudah terbiasa dengan itu. Kutinggalkan sebentar kegiatan memasukkan barang-barang yang sudah aku beli beberapa waktu lalu sebagai oleh-oleh untuk istri dan keluargaku tercinta. Lalu aku menunggu dengan patuh tepat di teras rumah bertingkat 3 yang seluruh pintunya bisa digeser ini. Sebenarnya aku sudah tahu apa yang ingin disampaikan oleh Bu Ueno. Padahal aku sudah mengatakannya pada Pak Ueno, kalau aku sudah tidak ingin menambah kontrak kerja, tapi mungkin keluarga ini masih keberatan. Bagaimanapun juga, aku sudah lama di sini dan aku sudah sangat mengenal keluarga ini. Aku jadi orang terpercaya, dan tidak pernah sekalipun aku membuat masalah. Tentunya tidak mudah bagi mereka jika harus berurusan dengan orang baru. Tingkat kehati-hatian mereka berbeda sama orang Indonesia. Biasanya mereka lebih detail dan pemilih. Mereka benar-benar mencari orang yang bisa diandalkan. Dan kalau sudah bisa merebut hatinya, apapun tak sayang diberikan, seperti majikanku ini. Tak berselang lama,
Seorang wanita dengan pakaian serba hitam muncul dari balik pintu kayu berwarna coklat. Konnichiwa, Zobiang. Zapanya Rama. Konnichiwa, Ueno-san, sahutku sopan. Apakah kamu yakin tidak akan tambah kontrak lagi? Semua orang di sini membutuhkanmu. Pikirkan lagi baik-baik, karena pekerjaan kamu bagus. Suami saya juga akan menaikkan gajimu jika kamu mau perpanjang kontrak. Ungkapnya setengah memohon. Aku menunduk, menatap lantai marmer berwarna emas dengan totolan yang memantul seperti ada bubuk emas di dalamnya. Indah, tentu saja. Harganya juga pasti sangat mahal. Mohon maaf, Bu. Bukannya saya tidak menghargai penawaran tersebut. Tapi saya harus pulang, karena sudah lama tak bertemu dengan keluarga di rumah. Balasku dengan sedikit perasaan tidak enak. Baiklah kalau itu memang keputusanmu. Jika nanti setelah kamu pulang dan ingin kembali lagi ke sini, pintu rumah ini selalu terbuka untukmu. Kabari saja suami saya. Walaupun kecewa, Bu Ueno tetap menerima keputusanku dengan tenang. Arigatou gozaimashita. Jawabku girang. Bersyukur aku mendapatkan majikan sebaik keluarga Ueno. Sebelum itu, ini hadiah dari saya. Untukmu dan keluarga di Indonesia. Wanita itu menyodorkan sebuah amplop coklat yang biasa dipakai untuk membayar gaji. Mataku berbinar seketika. Dengan sopan aku meraihnya. Aku menerimanya dengan perasaan yang sangat gembira. Uang ini bisa menjadi tambahan modal tinggal di Indonesia nanti, supaya tidak perlu merantau dan jauh dari istri lagi. Terima kasih banyak, Bu. Ukapku lagi. Sama-sama. Jawabnya sambil tersenyum. Lalu wanita itu kembali masuk. Setelah memastikannya benar-benar masuk, aku mencium amplop itu dan menyimpannya di dada. Alhamdulillah. Terima kasih atas rezeki darimu ya Allah. Segera aku masuk dengan tergesa, lalu menutup pintu dan membuka amplop coklat yang tadi diberikan Bu Ueno. Saat membuka amplop tersebut, mataku melotot melihat isinya. Ternyata lembaran uang yang kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar 90 juta. Bergetar tanganku memegang uang sebanyak ini. Mimpi apa aku semalam? Dapat durian runtuh seperti ini. Kalau Lina tahu, dia pasti senang bukan main. Aku jadi tak sabar bertemu istriku. Saat tengah bahagia sambil membayangkan akan aku apakan uang ini, tiba-tiba ponselku berbunyi tanda pesan masuk. Bang Sofyan, ada berita penting nih. Kesini sekarang juga. Begitu isi pesan dari temanku yang sama-sama jadi TKI di Jepang. Namun kuabaikan pesan tersebut dan memilih melanjutkan aktivitasku. Kuhembuskan napas kasar, sambil menatap plafon kamar yang sebentar lagi akan aku tinggalkan. Aku tersenyum membayangkan raut wajah bahagia Lina saat mengetahui kepulanganku nanti. Aku memutuskan keluar untuk mengunjungi tempat pusat perbelanjaan. Yang ada di pikiranku saat ini adalah oleh-oleh untuk istriku, Arfan, ibu serta anggota keluargaku yang lain. Mobil berhenti tepat di depan pusat perbelanjaan. Lalu kulangkahkan kaki masuk sambil membawa troli. Saat melihat deretan baju kimono kekinian, kakiku refleks melangkah ke sana seperti ditarik magnet. Sambil mendorong troli belanja, aku mengambil barang-barang dengan cekatan, yang sekiranya menurutku akan cantik jika dipakai Lina. Tentu untuk bidadariku, apapun aku ingin berikan yang terbaik. Tak lupa setelan kaos dan jeans untuk Arfan putraku. Meluncur ke deretan sandal dan sepatu, kupilih yang bagus. Untungnya, ada toko yang menjual barang-barang dengan harga miring, karena harga asli barang-barang di sini sebenarnya 3 kali lipat jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Jadi, meskipun gajinya lumayan besar, tapi kalau tidak pandai-pandai menghemat pengeluaran, maka bertahun-tahun kerja di sini hanya akan sia-sia. Aku tersenyum sendiri saat melihat kebahagiaan keluarga yang sedang berbelanja di sini. Sebentar lagi, aku juga akan merasakannya. Rasanya sungguh tak sabar. Setelah membayar, aku mendorong troli yang penuh dengan barang belanjaan untuk kemudian memasukkannya ke dalam bagasi. Aku juga membeli koper yang lebih besar lagi, agar semua barang-barangku terbawa nanti. Saat melihat ponsel, terdapat banyak panggilan tak terjawab dari temanku. Aku menghela napas panjang setelah duduk di kursi kemudi. Baiklah, ini untuk yang terakhir kalinya aku meminjamkan uang. Lagi pula, siapa tahu nanti kalau aku pulang ke Indonesia dan butuh uang, aku bisa langsung menagihnya. Kupasangkan sabuk pengaman agar aman. Lalu menyalakan mobil dan melajukannya ke tempat Ilham, temanku. Kami merupakan teman seperjuangan. Dulu kami mendaftar kerja ke Jepang bersama, dan berangkat pun bersama. Dengannya aku berbagi suka duka dalam urusan pekerjaan di Jepang. Banyak kenangan yang kami lewati bersama.
Tapi entah kenapa semenjak ia bercerai dengan istrinya, sikapnya berubah drastis. Jadi sering foya-foya, berjudi, bahkan jajan perempuan. Aku sering menasehatinya agar kembali menjadi Ilham yang dulu. Namun percuma. Sakit hatinya karena mengetahui istrinya berselingkuh dengan tetangganya sendiri, membuatnya terpukul. Bahkan sepertinya dia sudah tak ada niatan untuk kembali ke kampung halamannya. Saat mobil berhenti tepat di depan kamarnya, kulihat pria itu seperti terburu-buru mau pergi. Lekas aku turun dari mobil. Ilham berbalik setelah mengunci pintu. Kesini juga akhirnya kamu, Yan. Ucapnya datar. Raut wajahnya tampak tidak bersahabat. Mungkin dia marah gara-gara aku mengabaikan pesan dan panggilan darinya. Aku menggaruk pelipis yang tak gatal. Hehe, iya. Kamu mau pergi? Tanyaku sekedar basa-basi. Aku baru saja mau menemuimu, tuturnya. Ada apa memangnya? Tanyaku pura-pura tak tahu. Padahal, aku yakin betul dia mau minjam uang. Setiap tanggal tua, dia selalu begitu. Jadi gini. Ucapnya sok ragu-ragu. Kok kamu malah ragu-ragu? Mau ngomong apa Azi? Apalagi ada masalah sama keluarga di rumah. Tanyaku beruntun. Pria yang usianya sama denganku itu membuka lagi pintu kamarnya yang sudah dikunci. Kita ngobrol di dalam aja, biar enak. Balasnya. Oke, sahutku sambil melangkah masuk ke dalam kamar apartemen yang berukuran 4-3 meter persegi itu. Aku pun duduk setelah melihat dia duduk. Aku bingung melihat wajah sahabatku. Setelah membuang napas panjang, Ilham lalu berkata, Aku mau tanya serius sama kamu, Yan. Tapi kamu jangan marah ya, ujarnya menambah keterkejutan. Mau ngomong apa Azi? Serius betul mukamu? Tanyaku penasaran. Jadi, begini. Apa benar, kamu sudah menceraikan istrimu? Tanyanya ragu, seluruh wajahku mengkerut, menyorot tajam mata lelaki berambut ikal itu. Apa maksud dia mengatakan hal seperti itu? Sungguh tak lucu. Dari mana dia dapat berita palsu itu? Masa dari mulut istriku? Mana mungkin Lina melakukan itu? Aku yakin dia sangat setia. Selama ini kami tak pernah sekaliun bertengkar, kecuali soal tambah kontrak. Setiap tambah kontrak dia memang selalu keberatan. Tapi kan ini semua aku lakukan demi keluarga, demi dia juga. Maksudmu apa? Tandasku dengan mata yang tak lepas sedetik pun dari menatap wajahnya. Sabar dulu, Yan. Jangan emosi. Sahutnya berusaha menenangkanku sambil memberi kode dengan kedua tangan. Napasku sudah tak teratur. Lelaki mana yang tak emosi mendengar kabar perceraian? Padahal hubungan kami baik-baik saja selama ini. Lebih-lebih lagi, yang mengabari teman karibku sendiri. Dari mana? Kamu dengar omong kosong itu? Menceraikan? Bagaimana? Teriakku dengan geram dengan tangan yang siap melayangkan hantaman. Pria itu terlihat kikuk. Tingkahnya semakin membuat kecurigaanku tambah besar. Apalagi kalau mengingat statusnya sekarang adalah duda tanpa anak. Iya, aku bakal jelasin dengan detail. Tapi kamu tenang dulu ya, katanya lagi. Bagaimana aku bisa tenang? Kenapa kamu bisa-bisanya bilang aku menceraikan Lina? Jangan-jangan. Tuduhku sambil melayangkan jari telunjuk. Aku tak terima kalau sampai aku yang sudah berjuang mati-matian demi kebahagiaan keluarga ini, malah berakhir menjadi suami yang mengkhianati istri seperti dirinya. Apa maksud kamu, men? Kenapa malah nuduh aku? Sebegitu tak percaya dirinya, kah kamu sampai mencurigai sahabatmu sendiri? Lagi pula Lina bukan seleraku. Tanyanya menantang Bug. Kuhajar mulut lancang itu, hingga membuatnya sempoyongan. Kutarik keras kaos hitamnya, dengan tatapan mata penuh amarah. Kau memang sahabatku, tapi jaga mulut sampahmu itu. Dan aku tak pernah menceraikan Lina. Sampai kapanpun. Bentakku kasar, aku beringsut mau pulang, tapi dia menahan. Tunggu, Yan. Sabar dulu, Ak. Pria itu mengadu saat lagi-lagi aku melayangkan hantaman keras mengenai pelipisnya. Ini, mau aku jelasin dulu perkaranya, ujarnya masih saja mengelak. Jelasin apa lagi? Pantesan aja selama 2 bulan ini si Lina tak mau angkat setiap aku nelpon. SMS juga tak pernah dibalas. Ternyata ini alasannya. Katakan. Sudah berapa lama kalian selingkuh di belakangku? Dasar gila kalian. Tunjukku dengan kemarahan yang berapi-api,
Ilham merogoh ponselnya dengan tangan gemetaran. Dia pasti mau menunjukkan bukti perselingkuhan, atau mau menunjukkan kalau dia tak bersalah dan tak menggoda Lina lebih dulu. Ini, lihat ini siapa? Kamu sudah salah faham padaku, Yan. Marahnya, aku yang terlanjur kesal tak mau menanggapi. Lihat dulu, men, kamu itu jangan sembarangan menuduhku. Dia memaksaku untuk melihat ponselnya. Aku masih marah, tapi aku juga penasaran. Jadinya aku melirik ke arah ponsel itu. Mataku langsung melotot tak percaya. Benarkah itu Lina istriku? Dengan daster lusuh dan hijab kumal? Dalam video itu terlihat Lina tengah menggandeng lengan Arfan yang pakaiannya tak kalah memprihatinkan darinya. Dia mendekat ke setiap pengendara mobil maupun motor sambil menengadahkan tangan dengan ekspresi wajah memelas, agar orang-orang kasihan. Apa ini? Tanyaku menatap Ilham. Kok kamu tanya aku? Ini justru aku mau nanya ke kamu. Makannya jangan nuduh sembarangan dulu. Kecamnya memberengut. Dibanding mendengar ocehannya, aku justru lebih memikirkan nasib istriku. Kamu dapat video ini dari mana? Mana mungkin Lina. Untuk apa dia jadi pengemis seperti itu? Tanyaku kesal. Aku dapat video ini dari adikku. Dia juga bilang Lina sudah cerai denganmu. Miris sekali nasibnya. Kini dia jadi gelandangan gara-gara diusir ibumu. Cecarnya, kepalaku tiba-tiba berat. Aku tidak bisa mencerna apa yang terjadi. Aku tidak mengerti. Kenapa seperti ini? Ini gila. Tidak mungkin aku menceraikannya. Tipisku. Ini buktinya. Dan kata adikku kabar yang beredar di kampung. Kamu sudah menceraikan istrimu dan punya wanita lain di sini. Sampah sekali kamu, Yan. Kini Ilham yang berbalik emosi padaku, tanpa babi bu. Aku segera pergi dari kamar sahabatku itu. Tentunya bersiap untuk segera pulang ke Indonesia. Sungguh perasaanku jadi tak karuan setelah mendapat kabar tersebut. Kenapa bisa sampai tersebar rumor seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak dan istriku? Pukul 21 waktu setempat, pesawatku akhirnya lepas landas. Bersiap untuk perjalanan panjang menuju Indonesia. Sementara pikiranku masih dipenuhi dengan banyak prasangka tak menentu. Setelah beberapa lokasi transit, akhirnya aku tiba juga di Bandara Juanda, Surabaya. Segera ku pesan taksi online dan memintanya mengantarku langsung ke rumah. Walaupun biayanya lumayan mahal, tapi aku tak peduli. Yang penting aku bisa segera sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya aku saat melihat kondisi teras rumah yang sangat berantakan. Banyak sampah daun berserakan. Tak ada satupun anggota keluarga yang menyambutku, karena memang kepulanganku sengaja aku rahasiakan. Hanya ada beberapa tetangga yang menyiapkan dengan antusias. Mendengar antusias tetangga, akhirnya ibuku keluar dari dalam rumah. Ia pun menyambutku dengan sangat antusias, mengingat anaknya sudah lama tak pulang. Ya Allah, ini kamu, Sofyan? Anak ibu? Ucapnya setengah tidak percaya. Aku ikut antusias menyambut pelukannya. Namun entah kenapa perasaan janggal menyelimuti benakku. Lina dan Arfan mana? Bu, kok tidak kelihatan? Tanyaku. Kamu itu loh. Sudah lama tak bertemu ibu. Yang ditanya malah Lina. Ibu tidak tahu. Ayo cepat masuk dulu. Kamu pasti capek. Sahut ibu mengalihkan. Semakin membuatku curiga. Ku coba menghubungi nomor istriku dan mengiriminya banyak pesan. Mengabari bahwa aku sudah pulang. Namun nihil. Baik WhatsApp maupun nomor pribadinya, sama-sama tak bisa dihubungi. Hingga akhirnya aku mendapati bahwa ponsel Lina sedang dipakai oleh Syifa. Kok HP Lina ada di tanganmu, Dek? Tanyaku penasaran. Mana ada? Ini HP-ku. Dia mencoba mengelak. Bukannya waktu itu HP-mu iPhone? Kenapa sekarang pakai Android? Aku mulai menyelidik. Karena waktu itu dia pernah merengek untuk dibelikan iPhone keluaran terbaru. Ah, apalah Mas Sofyan ini? Karena capek perjalanan jadi ngelantur. Sudah sana mandi terus istirahat. Tak usah mengurusi aku. Ucapnya sambil menghindar pergi entah kemana. Makin menambah kecurigaanku. Aku pun segera mandi dan membereskan barang-barang bawaanku. Oleh-oleh pun sudah kuserahkan pada ibu untuk dibagikan pada tetangga dan saudara terdekat. Menyisakan oleh-oleh istri dan anakku yang masih kusimpan rapi di koper satu lagi. Saat sedang bersantai di kamar, aku mencoba melihat-lihat media sosial. Berharap bisa menemukan informasi tentang istri dan anakku. Dan benar saja, tak lama setelah itu,
Ada salah satu teman sekolahku yang mengirimi aku pesan. Isinya ternyata sebuah foto yang memperlihatkan seorang perempuan lusuh dengan seorang anak laki-laki. Yakin bahwa itu adalah anak dan istriku, dengan segera aku pergi menemuinya, mengikuti petunjuk lokasi dari si pengirim pesan. Untungnya ibu dan Shiva sedang tak ada di rumah, jadi aku tidak harus mencari alasan kemana aku pergi. Aku merasa ada yang tidak beres dengan keluargaku. Beberapa menit kemudian, dengan bantuan ojek Pasuto, akhirnya aku menemukan keberadaan istri dan anakku. Awalnya Lina terkejut dan berniat lari dari kejaranku. Namun untungnya aku berhasil menyusulnya dengan cepat. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku khawatir dengan mata berkaca-kaca. Lina menjawab, "Semua ini gara-gara kamu, Mas. Kamu sudah membuang aku dan anakmu. Jahat kamu." Tangannya mencoba menepis genggamanku. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Lebih baik kita bicarakan ini di tempat yang lebih tenang. Tanpa paksaan, aku mengajak keduanya ke rumah makan terdekat. Karena kalau kuajak ke rumah, aku takut ada perang dunia akan terjadi. Sungguh teriris hatiku ketika mendengar penjelasan dari Lina. Ternyata alasan kenapa 2 bulan kebelakang ini dia tak pernah ada kabar, karena ibuku mengatakan bahwa aku telah menceraikannya secara tidak langsung, dan menikah dengan perempuan lain di Jepang. Ia pernah mencoba menghubungiku, namun sialnya ponselnya direbut paksa oleh adikku. Alhasil kini ia terpaksa hidup sebagai pengemis jalanan karena semua tabungannya pun dirampas oleh ibuku. Entah apa yang harus aku katakan padanya, tapi yang jelas aku menepis semua rumor itu. Aku benar-benar menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh ibu dan adikku. Aku tak bisa berbuat banyak selain membujuk anak dan istriku kembali ke sisiku. Dan dengan uang saku serta uang jaminan kerjaku, kami akan membeli rumah baru dan merintis usaha di kota. Untuk ibu dan adikku, aku tak ingin menambah masalah dengan mereka. Bahkan mereka masih kujatah per bulannya. Karena itu merupakan kewajibanku. Biarlah mereka mendapat ganjarannya sendiri dari Allah. Aku tak mau mengotori tanganku dan membalaskan apa yang telah mereka lakukan pada keluarga kecilku. Yang aku tahu kini aku harus lebih ekstra melindungi istri dan anakku dari perbuatan jahat mereka. Dari kisah ini kita belajar bahwa komunikasi adalah kunci dari sebuah hubungan. Namun terkadang faktor ekonomi mendorong kita untuk melakukan hubungan jarak jauh. Alhasil komunikasi pun terbatas. Andai saja ibu dan adik Sofian bisa dipercaya, kejadian tersebut tidak akan terjadi. Dan Lina serta putranya tidak akan berakhir di jalanan sebagai pengemis. Untungnya Sofian merupakan orang yang bijak. Ia bisa mengambil keputusan cepat untuk melindungi keluarganya, tanpa memperkeruh keadaan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.